Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Putri Septiana, NIM 401210137 dari kelas ESE. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang ada pada mata kuliah manajemen produksi untuk memenuhi tugas akhir UAS pada semester tahun ini. Untuk yang pertama, pembahasannya ada perencanaan dan jenis produksi, selanjutnya analisis proses produksi, strategi manajemen produksi, analisis kelayakan produksi, pengelolaan risiko produksi, etika manajemen produksi, dan yang terakhir ada kinerja dan evaluasi dalam produksi. Untuk yang pertama, kita akan membahas perencanaan dan jenis produksi. Definisi dari perencanaan produksi adalah suatu proses mengembangkan rencana-rencana terperinci guna mengatur dan mengelola seluruh aspek yang ada dalam produksi. Untuk elemen perencanaan produksi sendiri ada beberapa, yakni yang pertama, perencanaan kapasitas, artinya menentukan kapasitas atau berapa banyak jumlah produksi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya ada perencanaan penggunaan bahan baku. Di sini mengidentifikasikan jenis dan jumlah bahan baku yang akan diperlukan dalam proses produksi barang atau suatu layanan. Selanjutnya, perencanaan tenaga kerja, mengidentifikasikan serta memilih tenaga kerja, keterampilan pebisnis maupun pekerja yang baik, dan jadwal kerja yang digunakan. Selanjutnya ada perencanaan kualitas, menetapkan dan mematok standar kualitas untuk produk sendiri dan proses produksi. Selanjutnya, perencanaan distribusi. Hal ini melibatkan manajemen rantai pasok atau distributor untuk memastikan produk mencapai tujuan dengan efisien. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tujuan manajemen produksi. Tujuan perencanaan produksi adalah untuk mengoptimalkan proses produksi agar dapat mencapai hasil yang efisien dan efektif. Ada beberapa tujuannya. Yang pertama ada untuk mencapai efisien produksi, yang kedua mengurangi biaya produksi, selanjutnya meningkatkan kualitas produk, mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja, mengelola persediaan dengan efektif, mengikuti permintaan pasar, menjamin ketersediaan produk, meningkatkan fleksibilitas produksi. Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama, fungsinya untuk menentukan kapasitas produksi, membuat jadwal produksi yang rinci, menentukan tingkat optimal persediaan bahan baku, menentukan standar kualitas produk, perencanaan kebutuhan tenaga kerja, merencanakan penggunaan peralatan dan mesin, menentukan anggaran produksi, membangun fleksibilitas dalam sistem produksi, menyelaraskan perencanaan produksi dengan rantai pasokan. Untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan produksi jangka pendek, maksudnya adalah perencanaan dengan jangka waktu perencanaan kurang dari 1 bulan dan merupakan langkah operasional yang sangat rinci dan kritis dalam manajemen rantai pasok. Selanjutnya ada perencanaan produksi jangka menengah. Perencanaan produksi jangka menengah maksudnya adalah didasarkan pada perencanaan 1-12 bulan yang prosesnya lebih strategis dibandingkan perencanaan produksi jangka pendek. Selanjutnya ada perencanaan produksi jangka panjang. Di sini merupakan penentuan tingkat kegiatan produksi untuk 5 tahun atau lebih ke depannya dan merupakan tahap perencanaan produksi yang sangat strategis karena menyangkut keputusan penting mengenai pembangunan fasilitas produk baru, perluasan atau pengembangan kapasitas produksi. Selanjutnya ada perencanaan agregat. Yang dimaksud perencanaan agregat adalah rencana produksi tingkat tinggi di mana perusahaan menentukan total outputnya untuk jangka waktu tertentu, seringkali 1 bulan atau 1 kuartal. Selanjutnya ada tahapan perencanaan. Yang pertama ada peramalan permintaan produk. Di sini permintaan pasar atau konsumen terhadap produk tersebut agar dapat mengetahui beberapa banyak produk yang dibutuhkan dan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya identifikasi opsi potensial untuk produksi. Menentukan opsi mana yang memiliki potensi terbesar atau memproduksi suatu barang tertentu. Selanjutnya ada pemilihan metode dalam produksi. Pemilihan metode produksi yang benar oleh perusahaan diperlukan untuk melaksanakan proses produksi yang baik untuk kedepannya. Selanjutnya ada melakukan penyesuaian dan peninjauan.
Langkah terakhir dalam perencanaan produksi adalah menyesuaikan apa yang direncanakan pada saat melakukan kegiatan produksi, atau perusahaan harus beroperasi dengan prinsip fleksibilitas agar mampu beradaptasi terutama sesuai perubahan. Yang selanjutnya ada mekanisme perencanaan. Arti dari mekanisme sendiri adalah proses. Mekanisme produksi adalah cara merancang suatu produk untuk mencapai tujuan produksi suatu produk tertentu. Teknik menghasilkan gagasan yang baik yakni yang pertama membuat daftar rincian produksi, yang kedua menentukan hubungan masing-masing barang dengan barang yang lain, dan yang terakhir menganalisis struktur terkait dengan produk yang dihasilkan. Untuk materi yang kedua ada tentang analisis proses. Di sini untuk pengertiannya, secara istilah atau strategi, proses merupakan strategi dengan pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya yang ada dan bahan mentah menjadi barang dan jasa yang memiliki nilai guna. Adanya strategi proses adalah bertujuan untuk mencari dan menemukan langkah-langkah produksi barang atau jasa berdasarkan keinginan konsumen, serta barang yang diproduksi masih dalam jangkauan perusahaan seperti biaya hingga kebutuhan yang lain yang diperlukan. Terdapat 4 jenis strategi proses dalam produksi. Yang pertama ada fokus pada proses produksi. Maksudnya fokus di sini lebih memperhatikan bagian-bagian yang ada ketika memproduksi barang atau jasa seperti alat dan mesin yang ada. Selanjutnya ada fokus berulang. Fokus berulang merupakan proses yang berdasarkan modul atau bagian yang telah dipersiapkan sebelumnya seperti pada proses kontinu, dan ini adalah proses yang terus berulang. Selanjutnya ada fokus pada produk. Fokus pada produk adalah menghasilkan produk yang membutuhkan input rendah, tetapi output yang dihasilkan akan bermacam-macam. Selanjutnya ada fokus mass customization. Pada fokus ini adalah memperhatikan keinginan konsumen yang semakin bervariasi secara cermat dan juga murah. Untuk selanjutnya ada analisis proses. Arti dari analisis adalah proses memecahkan atau menganalisis informasi atau suatu situasi untuk memahami unsur-unsur yang terlibat, hubungan antar bagian, dan juga maknanya. Tujuannya mungkin untuk mengidentifikasi pola atau tren atau suatu masalah untuk membuat keputusan yang lebih baik atau mendapatkan pemahaman konteks yang lebih dalam lagi. Selanjutnya, proses sendiri berarti serangkaian langkah atau yang dilakukan secara berurutan atau terorganisir untuk mencapai suatu tujuan atau hasil tertentu. Dalam berbagai konteksnya, termasuk manufaktur, bisnis, dan juga sains, suatu proses melibatkan serangkaian aktivitas yang saling terkait yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ada beberapa tujuan kuncinya meliputi efisiensi, kualitas, ketepatan waktu, customer satisfaction, dan yang terakhir ada juga inovasi. Selanjutnya ada tipe dan faktor proses produksi. Sebuah perusahaan menjalankan proses produksi yang akan berjalan secara terus-menerus. Proses atau langkah ini akan mengubah bahan mentah menjadi sebuah produk jadi. Proses produksi akan terhambat ataupun terputus apabila langkah tersebut tidak berjalan secara berurutan, sesuai ketentuan atau selalu berubah-ubah dalam setiap langkah yang dilakukan. Faktor produksi ini bertujuan untuk mencapai nilai mutu dan kualitas produk yang dihasilkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pada proses produksi. Yang pertama, faktor sumber daya alam atau SDA. Yang kedua, ada faktor sumber daya manusia atau SDM. Dan yang selanjutnya, faktor sumber daya modal, faktor kewirausahaan, dan juga ada faktor sumber daya informasi. Selanjutnya, di sini kita akan membahas proses produksi. Proses produksi merupakan hal penting yang patut diperhatikan dalam sektor industri, karena buruknya proses produksi dari sebuah pabrik akan berimbas pada barang yang dihasilkan dan dapat mengakibatkan kerugian yang menyebabkan sulitnya bersaing dengan industri yang sejenis. Untuk itu, dalam melakukan proses produksi diperlukan beberapa tahapan. Tahapan tersebut antara lain adalah yang pertama, perencanaan dan juga perancangan. Pada tahap perencanaan dilakukan penyusunan mengenai produk yang akan diproduksi, analisis pasar, perencanaan sumber daya yang akan digunakan dalam proses
dalam proses produksinya. Selanjutnya ada pengadaan bahan baku. Bahan baku didapatkan melalui proses pengadaan yang melibatkan pembelian atau pemesanan dari seorang pemasok. Selanjutnya ada pengolahan. Pada tahap ini terjadi pengolahan yang merubah dari bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya pengendalian kualitas. Langkah pengendalian kualitas dilakukan untuk memastikan apakah produk telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Selanjutnya ada pengemasan. Pengemasan setelah melalui proses pengujian dan pemeriksaan, produk harus dikemas dan kemasan yang sesuai dengan standar keamanan dan branding yang telah ditetapkan dan juga diberi informasi terkait produk yang dibutuhkan. Selanjutnya, sistem distribusinya. Setelah produk dikemas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka produk siap untuk didistribusikan ke pasar atau konsumen akhir melalui jalur distribusi yang sesuai. Selanjutnya ada pemasaran dan juga penjualan. Pemasaran dan penjualan kepada pelanggan juga tercakup dalam proses produksi. Upaya ini dilakukan untuk mengenalkan dan mempromosikan produk, mencari pelanggan potensial. Selanjutnya pemeliharaan dan juga pemulihan. Beberapa produk memerlukan perawatan atau perbaikan rutin jika terjadi kerusakan atau kegagalan. Hal ini dapat mencakup perbaikan pemeliharaan atau penggantian suku cadang untuk memastikan produk tetap berfungsi dengan baik. Lanjut pada materi yang ketiga adalah strategi manajemen produksi. Definisi dari strategi manajemen produksi sendiri adalah rencana kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa tahapannya. Yang pertama ada pengelolaan rantai pasokan. Maksudnya, pergerakan dan transformasi barang dari bahan mentah menjadi pengguna akhir, dari bahan mentah ke pengguna akhir termasuk dalam rantai pasokan. Rantai pasokan biasanya terdiri dari beberapa komponen: pemasok, pusat produksi, gudang, pusat distribusi, dan juga transportasi, toko retail, dan akhirnya pada konsumen. Integrasi dan koordinasi seluruh aktivitas merupakan komponen penting dalam rantai pasokan. Selanjutnya ada tahapan perencanaan kapasitas dalam produksi. Perencanaan kapasitas adalah proses menentukan kapasitas perusahaan yang dibutuhkan untuk memenuhi perubahan permintaan pada setiap produknya. Selanjutnya untuk pengaturan jadwal produksi. Penjadwalan adalah daftar barang yang harus dibuat dalam jangka waktu tertentu. Biasanya diurutkan berdasarkan prioritas dan setiap barang harus dibagi berdasarkan elemen pekerjaan dan efektivitas yang dilakukan. Selanjutnya ada tahapan strategi manajemen produksi. Yang pertama, framework atau ketidakpastian. Kerangka kerja yang dirancang untuk membantu perusahaan menentukan strategi rantai pasokan yang tepat dalam menghadapi permintaan dan pasokan yang tidak pasti. Selanjutnya ada value streaming mapping atau VCM, metode untuk mencapai lean manufacturing dengan mempelajari keadaan saat ini. Selanjutnya ada TKM, pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya ada forecasting, yaitu metode atau teknik yang digunakan dalam manajemen produksi untuk memprediksi permintaan atau kebutuhan akan produk atau jasa di masa depan. Untuk materi yang keempat atau materi selanjutnya ada analisis kelayakan produksi. Untuk definisinya, analisis kelayakan produksi merupakan kegiatan yang mengkaji secara menyeluruh tentang suatu kegiatan produksi untuk menentukan apakah layak atau tidaknya produksi tersebut dilakukan. Ada indikator untuk menentukan hal tersebut adalah indikator yang pertama adalah lokasi operasi. Untuk suatu organisasi, prioritas harus diberikan pada wilayah yang paling penting dan berpenghasilan tinggi, yang memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri atau bagi klien-kliennya. Selanjutnya ada volume operasi. Volume operasi adalah kemampuan operasional harus sesuai agar dapat menggambarkan potensi dan kemungkinan perkiraan yang akurat. Selanjutnya mesin dan juga peralatan. Peralatan dan mesin harus cocok dengan tren inovasi saat ini dan yang akan datang, perlu disesuaikan dengan kebutuhan pada bidang produksi untuk menghindari
melebihi batas kapasitas. Selanjutnya ada bahan baku dan juga bahan penolong. Maksudnya bahan mentah, bahan tambahan, dan juga sumber daya yang dibutuhkan perlu tersedia dalam jumlah yang memadai. Selanjutnya ada tenaga kerja. Berupa banyak pekerja yang dibutuhkan dan bagaimana mereka memenuhi persyaratan merupakan pertimbangan yang penting. Selanjutnya ada tata letak. Tata letak merujuk pada pengaturan ruang atau susunan beragam layanan operasional. Selanjutnya ada analisis perencanaan kualitas produksi. Yang pertama, performan atau kinerja mengacu pada aspek-aspek fundamental dari suatu produk. Yang kedua ada fitur, yaitu ciri-ciri produk yang dibuat dengan tujuan meningkatkan kinerja. Dan selanjutnya ada reliability, reliabilitas atau keandalan, yaitu peluang sebuah produk untuk berfungsi dengan sukses dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya conformance itu specification, kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu seberapa baik operasi dasar sebuah produksi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya durability atau daya tahan, yaitu berapa lama atau berapa usia suatu produk bertahan sebelum perlu digantikan. Selanjutnya service ability, kemampuan pelayanan, yaitu cepatnya respon keramahan, keterampilan, dan ketepatan dalam melakukan perbaikan, serta kemudahan aksesibilitasnya. Yang ketujuh, estetik atau estetika, yaitu berkaitan dengan aspek visual produk, termasuk dimensi yang bersifat subjektif, seperti keindahan, kualitas, desain yang menarik, dan sebagainya. Yang terakhir ada perceived quality atau kesan kualitas, yaitu subjektivitas terkait dengan pengalaman emosional pelanggan terhadap produknya, seperti memperkuat kepercayaan diri, menciptakan citra merek, dan juga sebagainya. Tahapan yang terakhir adalah tahapan analisis kelayakan produksi. Ada beberapa pembahasannya. Yang pertama ada penemuan ide, ketidakmerataan atau ketidaksesuaian dalam pendistribusian barang sesuai dengan kebutuhan konsumen bisa memicu penemuan ide bisnis untuk meningkatkan produk yang ada atau menciptakan produk baru. Selanjutnya tahapan penelitian. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data, kemudian data tersebut diolah sesuai dengan teori yang berkaitan, dianalisis, dan hasil pengolahannya disajikan dengan menggunakan instrumen analisis yang tepat. Selanjutnya ada tahap evaluasi. Tahap ini menilai proposal bisnis yang diajukan untuk mendirikan suatu usaha. Ada tahap pengurutan, membuat penilaian yang mengutamakan beberapa rencana usaha yang telah dievaluasi. Selanjutnya tahapan perencanaan atau pelaksanaan, memilih tipe pekerjaan yang diperlukan dan estimasi durasi yang diperlukan untuk masing-masing tugasnya. Dan terakhir ada tahap pelaksana, mewujudkan pembangunan bisnis tersebut agar bisnis tersebut dapat terlaksana dengan baik. Materi yang kelima tentang pengelolaan resiko produksi. Untuk resiko produksi sendiri dikelompokkan dalam beberapa macam. Yang pertama berdasarkan sumber resikonya, ada resiko internal dan juga resiko eksternal. Di sini resiko internal adalah kesalahan manusia seperti kesalahan dalam pengoperasian mesin dan juga menyebabkan kerusakan mesin, produk cacat, bahkan kecelakaan kerja. Kedua, kerusakan mesin seperti usia mesin yang sudah tua. Selanjutnya, kekurangan bahan baku disebabkan oleh keterlambatan pengiriman bahan baku. Untuk selanjutnya, resiko eksternalnya ada bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan lainnya. Perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi bahan baku, persaingan pasar yang ketat. Selanjutnya di sini berdasarkan sifat resikonya dibagi menjadi dua lagi, yaitu resiko murni pure risk. Di sini artinya merupakan resiko yang tidak disengaja dan dapat mengakibatkan kerugian mendadak seperti bencana alam dan kerusakan mesin. Untuk resiko spekulatif yang kedua adalah memiliki kemungkinan keuntungan dan kerugian seperti perubahan desain produk atau penerapan teknologi baru. Selanjutnya
Berdasarkan kategori resiko dibagi dua lagi, yaitu resiko keuangan, yaitu resiko yang mempengaruhi pendapatan suatu usaha atau terjadinya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kondisi keuangannya. Yang kedua ada resiko pemasaran, adalah kemungkinan terjadinya peristiwa buruk yang dapat memiliki dampak signifikan jika terjadi pada suatu aktivitas usaha. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Tujuan keseluruhan dari manajemen risiko adalah untuk meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, meningkatkan kinerja perusahaan, serta mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa tujuan dalam manajemen risiko, diantaranya adalah mengidentifikasi risiko, menilai dampak risiko, mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, menjaga reputasi organisasi atau perusahaan. Untuk selanjutnya ada tahapan manajemen risiko. Manajemen risiko berperan sebagai penyaring atau pemberi peringatan terhadap aktivitas usaha bank. Tujuannya untuk memberi informasi tentang risiko kepada regulator, memastikan bahwa bank tidak mengalami kerugian yang tidak dapat diterima. Ada beberapa tahapannya. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah proses mencatat sebanyak mungkin risiko yang mungkin terjadi pada suatu usaha tersebut. Selanjutnya ada analisis risiko. Setelah risiko tersebut diidentifikasi, maka selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis setiap risiko untuk mengetahui seberapa besar kesalahan atau akibat yang ditimbulkan dari risiko tersebut. Yang selanjutnya ada pengelolaan risiko. Manajemen dapat menerapkan berbagai strategi pengelolaan risiko. Kebijakan dapat memilih salah satu atau kombinasi dari alternatif strategi berikut ini, seperti risk avoidance, risk reduction, risk transfer, dan juga risk deferral. Selanjutnya ada tahap implementasi manajemen risiko. Pada tahap ini, pelaksanaan metode dilakukan setelah memilih respon yang akan digunakan untuk menangani risiko. Untuk yang terakhir ada monitoring risiko. Untuk menjaga keberlanjutan pembelajaran dan juga pengembangan pengetahuan bagi manajemen risiko tidak berhenti hanya pada tahap implementasi saja. Untuk materi yang keenam atau materi selanjutnya adalah tentang etika dalam manajemen produksi. Secara etimologi, etika memiliki asal kata ethos dari bahasa Yunani, di mana ini artinya adat, kebiasaan, atau watak kesusilaan. Dalam pelaksanaan produksi sangatlah dibutuhkan etika, sebab etika merupakan kemauan produksi yang murni atau membantu individu yang lainnya. Kejujuran serta tidak berbuat curang, misalnya sangat banyak kecurangan yang muncul sekarang. Hal ini dapat disebut etika bisnis yang memproduksi yang diarahkan pada masyarakat luas supaya memiliki sikap tulus, jujur untuk menghasilkan suatu produk yang baik. Maka setiap pihak tidak ada yang merugi sebab masing-masing rancangan produk tidak bisa dilepas dari penilaian etika. Fungsi SDM dalam manajemen produksi. Ada beberapa fungsinya. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Fungsi ini adalah fungsi yang mengelola tenaga kerja di dalam perusahaan dengan melakukan perencanaan, penarikan, dan juga seleksi. Selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian menetapkan pembagian kerja, delegasi wewenang, koordinasi dalam organisasi, serta hubungan kerja merupakan kegiatan yang mengorganisasi karyawan yang dinamakan pengorganisasian. Selanjutnya ada pengarahan. Kegiatan yang mengarahkan karyawan guna mencapai tujuan perusahaan, karyawan, dan juga masyarakat agar dapat bekerja sama dan sejalan untuk menuju keefektifan yang baik. Selanjutnya ada pengendalian. Kegiatan yang mengendalikan karyawan agar bekerja sesuai dengan rencana dan juga mentaati peraturan perusahaan adalah pengendalian. Selanjutnya ada pengadaan. Pengadaan atau kegiatan seleksi industri untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, proses penarikan, penetapan, dan juga orientasi disebut dengan pengadaan. Yang terakhir ada pengembangan. Karyawan di dalam perusahaan dapat diberikan pelatihan dan juga pengembangan melalui prosedur informal dan juga prosedur formal sehingga karyawan lebih memiliki keterampilan dalam suatu bidang. Yang selanjutnya membahas tentang strategi manajemen produksi dan juga peran SDM. Fungsi manajemen merupakan suatu elemen yang melekat dalam proses manajemen dalam perusahaan yang dijadikan acuan untuk
menjadi tujuan. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan juga penilaian. Selanjutnya tentang strategi dalam manajemen produksi industri. Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah perencanaan produksi. Dalam perencanaan produksi dilakukan penetapan tujuan produksi jangka pendek dan juga jangka panjang. Selanjutnya pengendalian inventaris. Manajemen inventaris yang efektif penting dalam strategi manajemen produksi. Perlu dilakukan pemantauan dan juga pengelolaan stok bahan baku yang tersedia. Selanjutnya pemilihan teknologi produksi. Pemilihan teknologi yang sesuai dapat meningkatkan efisiensi produksi dan juga mengurangi biaya yang berlebih. Selanjutnya ada penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi yang efisien mengatur urutan waktu kegiatan produksi dan juga meminimalkan waktu tunggu dan juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selanjutnya ada peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas atau strategi manajemen produksi juga mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas produknya. Just in time atau JIT adalah pendekatan just in time meminimalkan inventaris dengan mengirimkan bahan baku atau komponen tepat waktu untuk memenuhi permintaan produksinya. Yang terakhir ada total quality management atau TQM. TQM adalah pendekatan holistik untuk manajemen kualitas yang melibatkan seluruh organisasi dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas produk dan juga layanannya. Untuk materi yang terakhir atau materi ketujuh adalah kinerja dan evaluasi produksi. Yang pertama kita akan membahas tentang manfaat manajemen kinerja. Manfaat manajemen kinerja bagi manajer antara lain adalah meningkatkan kinerja tim dan individu, memberikan penghargaan non-moneter kepada karyawan, mendukung karyawan yang berkinerja buruk, mendukung kepemimpinan, motivasi tim, dan juga proses pengembangannya. Ada beberapa teori motivasi untuk memperjelas efektivitas manajemen kinerja. Yang pertama ada menurut Abraham Maslow. Di sini teori ini menekankan bahwa manusia memiliki kebutuhan hierarki yang perlu dipenuhi mulai dari kebutuhan fisik hingga kebutuhan akan aktualisasi diri. Selanjutnya ada dari Douglas McGregor. Beliau menyebutkan bahwa pandangan tentang manusia teori X yang menganggap manusia cenderung malas dan teori Y yang percaya bahwa manusia intrinsiknya ingin bekerja keras dan juga berkembang. Selanjutnya ada dari Higgine Frederick. Frederick membedakan antara faktor-faktor motivasional yang berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri dan juga faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan kerjanya. Selanjutnya evaluasi dan pengendalian kualitas produksi. Yang pertama, penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk. Meliputi kualitas produk pesaing, manfaat akhir dari produk, keseimbangan antar produk, harga dan juga kualitasnya. Yang kedua, pendekatan pengendalian kualitas produk, yaitu meliputi pendekatan masukan, pendekatan proses, pendekatan keluaran. Yang ketiga ada tujuan pengendalian kualitas. Yang pertama menekan atau mengurangi volume kesalahan dan kebutuhan perbaikan. Yang kedua menjaga atau meningkatkan kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga mengurangi jumlah keluhan dari konsumen. Yang keempat meningkatkan pengelasan output. Yang kelima mematuhi peraturan yang berlaku. Yang keenam menjaga atau meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya ada langkah melakukan evaluasi kualitas produk. Yang pertama, evaluasi kualitas produk. Yang kedua, evaluasi persepsi karyawan. Yang ketiga, evaluasi tingkat kerusakan produk. Pengendalian produksi syaratnya adalah standar kualitas, fungsionalitas, keamanan, kehandalan, kinerja, kompatibilitas, replikasi massal, dokumentasi, dan juga efisiensi produksi. Selanjutnya peranannya menjamin kualitas, meminimalkan resiko, meningkatkan kepuasan, memastikan keamanan, mengoptimalkan proses produksi, mendukung kepatuhan regulasi, mendukung inovasi produk, membangun kepercayaan stakeholder, menjamin reproduktibilitas produk, mendukung peningkatan berkelanjutan. Dan kegunaannya sendiri adalah memastikan kualitas produk, mendukung kepuasan pelanggan, mengurangi resiko kegagalan, mendukung kepatuhan regulasi,
meningkatkan efisiensi produk, menjaga reputasi merek, memungkinkan inovasi produk, mengoptimalkan biaya produksi. Untuk tujuannya, memastikan kualitas produk, mengidentifikasi masalah produksi, mengurangi resiko kegagalan produk, memastikan keamanan produk, meningkatkan kepuasan pelanggan, mendukung kepatuhan regulasi, mendukung inovasi produk, dan yang terakhir adalah menjaga reputasi merek. Sekian dan terima kasih dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.